Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beribadah kepadanya dan juga selalu meningkatkan intensitas amal soleh kita setiap harinya. Dalam situasi apapun, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita secara berkualitas dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Allah dalam firman-Nya, juga Rasulullah dalam sabdanya telah memaparkan dalam Al-Quran dan hadis bahwasannya terdapat beberapa ciri pribadi muslim yang hebat, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara ciri hebatnya umat muslim adalah yang paling bertakwa, yang paling baik akhlaknya, dan yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Namun sebelum itu, kita perlu menempuh 4 proses untuk mengarahkan masing-masing pribadi agar mencapai kehebatan seorang muslim. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, memiliki integritas keilmuan. Ilmu pengetahuan dan kecerdasan adalah modal pertama dan paling utama yang harus dimiliki oleh setiap pribadi, khususnya umat muslim. Setiap manusia adalah pribadi yang diberi kedudukan yang paling tinggi sebagai khalifah Allah di bumi, yang harus mengolah bumi ini sesuai dengan tuntunannya. Untuk mengolah bumi yang diamalkan oleh Allah SWT itu, maka setiap manusia harus memiliki ilmu pengetahuan dan kecerdasan. Ilmu menjadi syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Tidakkah kita ingat ketika Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah Allah yang pertama di bumi? Hal paling utama yang dianugerahkan Allah kepadanya adalah ilmu pengetahuan. Ini bekal yang paling pertama yang harus dimiliki oleh Adam agar Adam dapat menjalani kehidupan di bumi dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan hal ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang bunyinya wa 'allamal adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'iha ula kuntum shadiqin. Sadaqallahu. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar.
Lalu yang kedua, memanifestasikan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Berikutnya yang harus dibangun untuk mencetak pribadi muslim yang hebat adalah kemampuan untuk beramal, berkarya, dan mewujudkan teknologi yang berguna untuk kehidupannya. Setiap pribadi muslim tidak hanya dibangun untuk memiliki pengetahuan yang luas dan dalam dengan kecerdasan yang tinggi, tapi juga yang harus dibangun adalah kemampuannya untuk beramal yang soleh, mengamalkannya, dan menerapkan ilmunya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah selalu menggandengkan istilah iman dan amal dalam satu rangkaian, seperti yang tergambarkan dalam Quran Surat Al-Asr, yang artinya sebagai berikut. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Ilmu amaliyah, amal ilmiah, memiliki makna bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki dan amal yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan dengan kandungan keilmiahan yang ada padanya. Seperti analogi ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah dan amal tanpa ilmu bagai buah tanpa pohon. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah mampu menjaga hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Poin ketiga ini, seorang muslim hebat harus memiliki kemampuan menjaga hubungan yang sangat baik dengan sesamanya. Manusia secara fitri adalah manusia sosial yang harus hidup bersama, bekerja sama dengan pihak lain. Hal ini seperti dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar supaya kamu saling mengenal lita'arafun. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Lalu yang keempat, mampu menjaga hubungan baik dengan penciptanya. Umat muslim yang hebat juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan menjaga hubungan baik dengan Tuhannya adalah dengan sikap takwa kepadanya. Allah telah memerintahkan setiap manusia untuk bersikap takwa kepadanya. Salah satu ayat yang menggambarkan tentang hal tersebut yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang bunyinya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Prinsip takwa yang diperintahkan itu harus diimplementasikan dalam segala aspek dan suasana kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan penting kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau meminta nasihat dari Rasulullah. Hal ini digambarkan di dalam hadis riwayat Ahmad sebagai berikut. Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Nabi berkata, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada." Dia meminta kemudian Mu'adz meminta lagi, tambahkan lagi untukku ya Rasulullah. Nabi menjawab, "Ikutkanlah kesalahan yang telah kamu lakukan dengan kebaikan, agar kebaikan itu menghapus kesalahanmu." Kemudian dia meminta lagi, "Tambahkanlah lagi untukku ya Rasulullah." Kemudian Nabi menjawab, "Bergaulah dengan semua orang dengan pergaulan yang baik." Hadis riwayat Ahmad. Barakallahu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawati innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarona bil i'tisami bihablillah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.